Shalom, Salve. Perkenalkan, saya Jeriano Ricardo Ribeiro Noto, peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM, Angkatan 48, Kelompok 2. Adapun yang dibahas pada pembelajaran kali ini adalah melanjutkan dari yang kemarin, membahas agenda kedua, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Setelah kemarin kita membahas lebih detail terkait dengan aneka, kali ini kita akan mereview kembali materi terkait dengan nasionalisme. Pembelajaran Latsar terkait nasionalisme dimulai ketika kita mengikuti belajar mandiri dengan MOOC. Selanjutnya kami di-refresh kembali tentang materi ini oleh fasilitator. Dan saat ini dipelajari kembali lebih dalam untuk mereview kembali apa yang kami dapatkan pada sinkronus maupun asinkronus. Pembelajaran yang saya dapatkan terkait dengan nasionalisme baik saat sinkronus dan asinkronus ialah pengertian nasionalisme ini sendiri merupakan suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan juga negaranya sendiri. Nasionalisme ini pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu penindasan terhadap perorangan, penindasan terhadap kelompok-kelompok, ataupun terhadap suatu bangsa. Dan poin penting dari nasionalisme ini tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Selama itu di dalam satu bangsa atau negara yang sama, maka harus timbul rasa saling mencintai dan memiliki. Tujuan kami mempelajari nilai-nilai nasionalisme ini agar kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme di dalam menjalankan profesi kita sebagai pelayan publik yang berintegritas. Ada beberapa prinsip-prinsip nasionalisme HERS dalam nationality. Yang pertama adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, kemudian hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Lalu, bagaimana penerapan nilai-nilai nasionalisme bagi kehidupan sehari-hari? Menerapkan nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu bentuk tindakan nasionalisme karena di dalam setiap sila Pancasila mengandung arti-arti nasionalisme yang sangat banyak. Contohnya untuk sila pertama ialah terkait dengan ketuhanan, di mana kita beragama di Indonesia dan juga memberikan kebebasan untuk memilih agama. Selain itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak agama kita kepada orang lain dan saling menghormati di antara sesama pemeluk agama. Kemudian untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang perlu kita lakukan adalah dengan tidak membeda-bedakan kepada orang lain, harus bersikap adil, harus memiliki etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus jujur dan memiliki integritas serta menghormati hak orang lain. Implementasi yang kita terapkan di dalam sila ketiga, yang pertama, siap sedia membela negara. Untuk bela negara sendiri, sudah dijelaskan pada learning journal sebelumnya bahwa kita bisa menerapkan bela negara melalui hal-hal kecil. Contohnya, menjaga lingkungan hidup, kemudian membeli dan menggunakan jasa di dalam negeri, kemudian saling tolong-menolong dan membantu di antara sesama. Penerapan sila keempat, salah satu contohnya ialah dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk mencapai tujuan dalam berorganisasi. Untuk sila kelima, yang bisa kita lakukan adalah tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama dan juga kepentingan bangsa. Lalu memperhatikan nasib orang lain, kemudian melakukan gotong royong dan saling membantu dan mau bekerja keras. Itu adalah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai nasionalisme. Implementasi nilai-nilai Pancasila ini tentunya berkaitan erat dengan tugas dan fungsi sebagai ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana publik tentunya harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat, sehingga mampu mengaktualisasikan setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan. Kemudian ASN sebagai pelayan publik, ini contohnya kita harus menerapkan sikap yang adil, tidak mendiskriminasi ketika memberikan pelayanan.
Kemudian, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Kemudian, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, implementasi yang bisa kita terapkan adalah dengan mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan tidak membuat kebijakan yang sifatnya diskriminatif. Demikian pengalaman pembelajaran saya saat sinkronus dan asinkronus tentang nasionalisme. Terima kasih. Shalom. Salve.